kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul biosintesis antigen keupaan hepatitis B, KB, SAG100 pada Escherichia coli dalam rangka produksi protein rekombinan sebagai model imunogen untuk menghasilkan antibodi. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laura Fahrina. Saya Konsolidasi Muslimah. Saya Rahilmi Danika. Saya Suciani Mahmud. Saya Anusula. Yang pertama untuk latar belakang, permasalahan serius yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang menjadi penyebab utama hepatitis akut, kronis, sirosis, dan kanker hati, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Meski program vaksinasi massal telah berhasil menurunkan prevalensi hepatitis B, efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya antigenisitas dan imunogenisitas vaksin konvensional berbasis plasma manusia asing yang tidak sesuai dengan karakteristik genetik virus lokal. Selain itu, keterbatasan sumber plasma dan resiko kontaminasi patogen seperti HIV semakin menyulitkan produksi vaksin tersebut. Untuk mengatasi kendala ini, teknologi DNA rekombinan digunakan untuk menghasilkan antigen permukaan hepatitis B HBsAg100 secara efisiensi dan dengan Escherichia coli sebagai inang. Teknologi ini tidak hanya menawarkan biaya produksi yang lebih rendah, tetapi juga memungkinkan pengembangan vaksin yang lebih efektif, spesifik, dan aman untuk memenuhi kebutuhan vaksin hepatitis B di Indonesia. Selanjutnya, untuk tujuan, yang pertama mengembangkan biosintesis antigen permukaan hepatitis B HBsAg100 menggunakan Escherichia coli sebagai inang untuk menghasilkan protein rekombinan yang dapat digunakan sebagai model imunogen dalam memproduksi antibodi. Yang kedua, menciptakan vaksin rekombinan yang sesuai dengan karakter genetik virus lokal di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan antigenisitas dan imunogenisitas. Yang terakhir, mengatasi keterbatasan produksi vaksin konvensional berbasis plasma manusia yang beresiko kontaminasi patogen seperti HIV. Selanjutnya, dasar teori. Hepatitis B adalah infeksi hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang menyerang dan merusak hati serta menjadi penyebab utama karsinoma hepatoseluler. Infeksi virus hepatitis B dapat mengakibatkan infeksi akut atau bahkan infeksi kronis. Ketika seseorang pertama terinfeksi virus hepatitis B, hal itu disebut infeksi akut. Orang yang terinfeksi dan tidak memiliki gejala apapun serta tidak dapat menyingkirkan virus setelah 6 bulan didiagnosis memiliki infeksi kronis. Pada orang yang terinfeksi kronis dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit hati yang serius, menurut Bamberg 2017. Hepatitis B ditularkan melalui darah dari cairan tubuh yang terinfeksi. Selanjutnya ditransmisikan pada orang lain melalui kontak langsung dengan darah, jarum yang tidak steril, dan dari ibu yang terinfeksi pada bayinya selama kehamilan atau persalinan. Hepatitis B bukan merupakan penyakit genetik, melainkan penyakit menular yang dapat ditularkan melalui darah dan prevalensinya sangat tinggi menurut WHO 2015. Virus hepatitis B terdiri atas selubung luar dan nukleokapsid. Selubung terluar disusun oleh protein HBsAg, hepatitis B surface antigen, sedangkan nukleokapsid tersusun oleh protein HBcAg, hepatitis B core antigen, yang di dalamnya terdapat DNA polimerase di gambar 1 yang berfungsi untuk replikasi virus menurut Cahyono 2010. Yang berikutnya ada metode. Bahan yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama ada virus E. coli,
DH5A dan BR21 sebagai inang. Dan media urea petani mengandung 50 mg per mili ampicillin. Marker protein yang ditemukan itu pembunuhan protein rekombinan dilakukan menggunakan kolom G-extract dan HE-trap 1 mili dengan buffer peningkatan 140 nm NaCl 2,7 nm KCl 10 nm NaNH2 HPO4 1,8 nm KH2PO4 dengan pH 7,3 dan buffer elusi 50 nm tris HCl 10 nm reduce glutathione P dengan pH presentase inhibitor PMSF. Dengan cara kerja secara singkat yaitu yang pertama ekspresi protein rekombinan, kemudian uji kuantitatif protein rekombinan SDS page, dan terakhir pemurnian protein rekombinan. Ya, selanjutnya penjelasan cara kerja. Yang pertama adalah E. coli DH5A dan BL21 yang membawa plastik rekombinan dikultur dalam media PL dengan 50 mg per liter ampicillin pada suhu 37 derajat selama 14 jam. Sehingga OD mencapai 0,3. Produksi antigen diinduksi dengan IPTG 0,1 nm dan kultur dilanjutkan selama 18 jam. Selanjutnya dibiarkan disentrifugasi dengan kecepatan 8 rpm selama 10 menit. Palet dicuci dengan buffer PBS dan diuji kuantitas antigen menggunakan SDS PHU. Yang kedua, palet sel dalam buffer PBS ditambahkan lisosin 1 mg dan PMSF 0,1 mg. Kemudian dihancurkan dengan sonikasi supernatan dipisahkan melalui sentrifugasi dengan kecepatan 10 rpm 4 derajat selama 10 menit. Sampel protein dicampur dengan buffer SDS page dipanaskan 80 sampai 90 derajat Celcius selama 2 sampai 3 menit dan dimuat ke gel akrilamid elektroforesis dilakukan 45 menit. Kemudian diikuti pewarnaan dengan pewarna kombinasi pilihan blue untuk melihat pita antigen. Yang terakhir, protein rekombinan dimurnikan menggunakan kolom G-extract dan HE-trap 1 mili dengan dinding buffer 140 nm NaCl, 2,7 nm KCl, 10 nm NH2HPO4, 1,8 nm K2PO4 sampai nanti cukup dekat dari elusi buffer dengan konsentrasi 50 nm tris HCl, 10 nm terus glutathione dengan pH 8. Supernata dianalisis dengan SDS batch untuk memastikan keberhasilan pemurnian di tangan pemurnian. Ditandai dengan pita tunggal protein rekombinan elit C2 Eusmon Denbor Institute report next. So, dari fakta tersebut, pertama ada ekspresi protein rekombinan. Pemanfaatan kita protein target diperjelas dengan
Dengan cara sampel sebanyak 10 kali. Hasil SDS page menunjukkan bahwa protein rekombinan diproduksi paling banyak oleh E. coli BL21. Hal ini terlihat dari tingkat protein target pada penggunaan inang tersebut yang paling rendah. Kemudian, pengertian protein rekombinan. Protein rekombinan merupakan pemisahan protein rekombinan antigen permukaan virus hepatitis B GST dengan protein-protein yang secara alami diproduksi di dalam tubuh bakteri. Maka untuk produksi antigen permukaan virus hepatitis B digunakan strain E. coli BL21 dan konsentrasi IPTG 0,1 mg. Pembahasan dari hasil tersebut menunjukkan bahwa E. coli BL21 menghasilkan protein rekombinan dengan ekspresi yang lebih tinggi dibandingkan dengan E. coli DH5A. Karena E. coli BL21 memiliki gen protease yang dimutasi sehingga protein tidak mengalami degradasi secara intensif. Proses fusi antara antigen HBsAg100 dan enzim glutathione transferase atau GST juga terbukti dapat meningkatkan ekspresi, kelarutan, dan stabilitas protein rekombinan yang dapat mempermudah pemurnian menggunakan kolom afinitas GS-trap dan high-trap. Hasil dari SDS batch ini menunjukkan keberhasilan pemurnian protein rekombinan yang dapat menghasilkan pita protein tunggal, yang dapat menandakan tingkat kemurnian yang sangat tinggi. Hal ini menegaskan bahwa teknologi DNA rekombinan memungkinkan vaksin yang lebih aman, efektif, dan spesifik terhadap karakter genetik virus lokal di Indonesia. Maka dengan demikian, penelitian ini dapat membuka peluang untuk menghasilkan vaksin rekombinan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus dapat mengatasi keterbatasan vaksin konvensional berbasis plasma manusia. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa plasmid PGEX HB100 berhasil diekspresi baik pada bakteri E. coli BL21 maupun E. coli DH5A. Namun, ekspresi pada bakteri E. coli BL21 menghasilkan protein rekombinan lebih tinggi. Protein rekombinan di GST HB100 yang telah diekspresikan oleh E. coli tersebut berhasil dipurifikasi. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, selesai. Kurang 4.